Jadi di video kali ini kita bakalan bahas weekly candle closing kemarin yang baru aja terjadi ya. Jadi beberapa kali sebenarnya udah cukup lama sih ya dalam sejarah kita nggak mengalami candle closing weekly seperti ini. Dimana kita memiliki ekor ke atas lalu kita closing agak di bawah teman. Jadi closing hijau tipis teman-teman, kita nggak bisa reach target dimana kita closing di area 22.000, dimana itu akan lebih bullish ya untuk nih minggu berikutnya. Tetapi bahkan kita hanya mencapai 20.500 dan kita closingnya itu di level 20.000 di sini. Nah, gue sendiri di sini masih menunggu momentum yang tepat untuk membuka posisi lagi teman-teman ya. Either yang terjadi bakalan breakout atau break ke bawah gitu. Cuman kalau misalnya kalian ingin membuka posisi long ataupun short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Platform yang menyediakan futures trading dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Selain itu juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah teman-teman, jadi gue pengen bahas kalau misalkan closing weekly yang satu ini ya, terakhir kita alamin udah cukup lama teman-teman, dimana kita membentuk ekor ke atas teman-teman ya, lalu kita memiliki candle hijau di bawahnya. Jadi biasanya candle selanjutnya setelah kita mengalami candle ini rata-rata kecenderungannya adalah bearish teman-teman ya. Berbeda kalau misalkan let's say di tanggal 29 sampai tanggal 5 September kita closing dengan volume yang cukup oke, di mana kita bisa closing di level 22.000, ngebreak dari high di tanggal 22 sampai tanggal 5 ini ya, ngebreak di atas 21.900. Itu pasti akan cenderung lebih bullish buat di tanggal 5 sampai 12 Septembernya. Cuman ya kita tetap closing di bawah, membentuk ekor ke atas, dan terakhir kali teman-teman ya kita membentuk ekor ke atas seperti ini, next candle-nya aja bahkan merah teman-teman di sini ya. Jadi next candle-nya yang sebelumnya juga merah, terus yang satu ini kita malah breakdown teman-teman ya. Dari sini kita ngebuka candle mulai dari tanggal 6 Juni sampai 13 Juni ini kita malah breakdown. Jadi kita dapat candle merah lagi di sini. Terakhir kita sempat mengalami ini di tanggal Mei teman-teman ya, sekitaran Mei 2021 di sini. Kalian perhatikan sempat candle hijau teman-teman, namun setelah itu kita dihantam balik ke level 28 sampai 30.000 US dollar ya. Jadi balik dihantam ke candle merah juga. Jadi rata-rata biasanya kecenderungannya teman-teman ya ini menyatakan bahwa corrective action untuk Bitcoin masih belum selesai teman-teman. Jadi maybe di tanggal 5 sampai 12 mungkin bisa aja candle hijau, lalu di tanggal 12 sampai 19 bisa kehantam kembali candle merah. Jadi bisa seperti itu. Kecenderungannya tetap mengarah ke bearish ya kalau misalnya kita lihat dari pola-pola candle sebelumnya teman-teman. Mungkin sekitar 70%-an lah teman-teman ya. Apalagi saat ini ya, sampai saat ini kita masih membentuk pola descending triangle untuk Bitcoin. Jadi memang untuk saat ini ya, kita mengalami pump cuman bisa aja kena rejection lagi di area level 20.200-an ini teman-teman, dengan kurang lebih horizontal support yang kurang lebih sama. Nah kurang lebih seperti ini ya, masih tetap polanya sama teman-teman dengan beberapa video yang lalu, yaitu pola descending triangle, ataupun bisa aja kita break di atas pola ini teman-teman menuju ke level 20.500 let's say, lalu kembali dihantam lagi ke bawah ya. Terakhir kali kan kita sempat mengalami ini teman-teman ya, ini kurang lebih di tanggal 26 Agustus nih teman-teman. Nih kalau misalkan kalian bisa lihat nih dari descending pattern ini kita breakout nih teman-teman. Ini yang gue bahas di beberapa video yang lalu juga teman-teman ya, dimana kita break ke bawah lalu kita langsung breakout seperti ini, cuman buat nangkep orang-orang yang sempat nge-short aja teman-teman di area sini ya, lalu nge-liquid orang-orang yang sempat nge-short lalu kembali dibanding ke bawah. Jadi bisa aja teman-teman, dimana kita ya bisa aja gitu kita breakout dari descending pattern ini menuju ke level 24 atau 25 teman-teman ya, lalu kita kembali dibanting lagi kembali ke bawah teman-teman. Jadi harap berhati-hati bagi yang nge-short di area level 19.7, karena bisa aja Bitcoin masih ada chance buat breakout dari descending pattern ini, tetapi bisa aja itu adalah fail break atau fake break teman, dan kita dihantam kembali ke bawah gitu ya. Jadi yang minimal konfirmasi menurut gua, let's say kalau misalnya kita bisa balik ke area level 20.800 lah teman ya, at least minimal kita ngebreak dari resist sebelumnya teman yang terjadi di level 20.500 untuk mengkonfirmasi
Ini beneran reversal untuk Bitcoin menuju ke area level 21.5, 21.6 dan bahkan balik lagi ke level 24, teman. Jadi itu teman ya, per gua rekam sih kali ini Bitcoin mengalami breakout ya. Short term resist ya ada di level 20.200 ini. Bisa aja kita ketemu rejection point lagi dari sini teman ya untuk jangka pendeknya. Overall ya kita udah sideways selama kurang lebih seminggu teman ya. Jadi seharusnya nggak lama lagi kita bakalan menentukan arah kita whether kita mau breakout. Tetapi hati-hati untuk fail break atau fake break teman. Atau kita malah bakalan break ke bawah lagi teman. Ngefill area 18.000 ini adalah area yang kita bicarakan kalau misalkan memang in case worst case scenario terjadi breakdown pada Bitcoin. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini, video singkat aja. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Saran gue selalu akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membeli koin apapun ataupun membuka trade apapun. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.